Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari-hari nampak jelas kenikmatan yang diberikan kepada kita kesemuanya, sehingga dalam aktivitas keseharian kita senantiasa dapat kita laksanakan dengan mudah. Sholawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah SAW, dengan senantiasa mengucapkan sholawat, dengan senantiasa ikut sunnah-sunnah beliau, ikut ajaran beliau. Semoga dengan demikian kita tergolong orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang risalah Jumat. Jumat adalah Sayyidul Ayyam, hari yang dimuliakan Allah sebagai pimpinan hari-hari. Di dalam hari Jumat terdapat keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hari-hari yang lainnya. Salah satu di antaranya keistimewaan hari Jumat adalah menunaikan sholat Jumat ataupun perintah untuk melaksanakan sholat Jumat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Jumat ayat 9. Sholat Jumat lebih utama daripada sholat-sholat fardu yang lainnya. Nilai berjamaahnya pun paling utama. Itu khususnya untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dikhususkan untuk kita hari ini sebagai umatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak daripada keutamaan, besar daripada keistimewaannya, maka tatkala hari Jumat hendaknya kita harus mempersiapkan diri. Kita akan nukilkan yaitu syarat-syarat wajib Jumat. Syarat wajib Jumat adalah Islam. Sholat Jumat tidak wajib dikerjakan oleh orang yang bukan Islam. Kemudian baligh. Sholat Jumat hanya boleh dikerjakan kepada orang yang sudah baligh. Artinya tidak wajib dikerjakan oleh anak-anak kecil, akan tetapi sah apabila mereka mengerjakannya. Yang ketiga, berakal. Sholat Jumat tidak wajib bagi orang-orang yang tidak berakal ataupun kehilangan akal. Hukumnya tidak sah. Seperti orang gila, orang yang hilang akal ataupun hilang ingatan dan sebagainya. Yang keempat, merdeka. Seorang budak tidak wajib mengerjakan sholat Jumat, tetapi sah apabila ia mengerjakannya. Yang kelima, laki-laki. Bagi perempuan maupun bagi banci tidak wajib mengerjakan sholat Jumat, tetapi sah pula apabila mereka mengerjakannya. Selanjutnya, sehat. Sholat Jumat tidak wajib dikerjakan oleh orang yang sakit, yang sangat berat untuk mendirikan sholat Jumat, ataupun bagi orang yang berhalangan untuk melaksanakan sholat Jumat, seperti karena terjadi hujan lebat, angin topan, badai dan sebagainya. Yang ketujuh, menetap dalam suatu daerah ataupun dalam suatu perkampungan. Sholat Jumat tidak wajib dikerjakan oleh orang-orang yang sedang dalam perjalanan ataupun orang yang tidak menetap. Itulah 7 hal syarat wajib Jumat.
Untuk yang selanjutnya, syarat sah mendirikan Jumat. Yang pertama, diadakan di dalam suatu daerah ataupun dalam suatu kampung yang penduduknya menetap. Tidak sah mendirikan sholat Jumat dikerjakan di ladang-ladang yang penduduknya hanya tinggal di sana untuk sementara ataupun hanya beberapa waktu, beberapa hari saja, kemudian mereka kembali ke tempat asalnya. Yang kedua, dikerjakan dengan cara berjamaah. Sejak zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat Jumat tidak pernah dikerjakan dengan cara sendiri-sendiri. Sholat Jumat dikerjakan dengan cara berjamaah. Kemudian yang ketiga, dikerjakan pada waktu zuhur. Dua khutbah dan pelaksanaan sholat Jumat harus dikerjakan pada waktu zuhur. Karena sholat Jumat ini pengganti sholat zuhur di hari Jumat. Maka waktunya pun dikerjakan tatkala telah masuk waktunya sholat zuhur. Yang keempat, tidak didahului ataupun dibarengi dengan Jumatan lain yang dilaksanakan di satu daerah tersebut. Yang kelima, didahului dengan dua khutbah. Sholat Jumat ini dilaksanakan 2 rakaat. Kemudian sebelum sholat, maka hendaknya didahului dengan 2 khutbah. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah 2 khutbah pada hari Jumat dengan berdiri, dan beliau duduk di antara 2 khutbah tersebut. Untuk yang selanjutnya adalah sunnah yang berkaitan dengan hari Jumat. Jadi selain ada syarat wajib Jumat, syarat sah Jumat, juga ada sunnah di hari Jumat. Di hari Jumat sunnahnya yang pertama adalah mandi pada hari Jumat, kemudian datang ke masjid dengan segera untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian berhias dengan memakai pakaian yang sebaik-baiknya yang kita miliki. Tidak perlu baru, yang penting pakaian itu kita anggap bagus, kita anggap istimewa. Itulah yang kita kenakan di hari Jumat. Yang utamanya lagi, kalau bisa mengenakan pakaian yang berwarna putih dan memakai sorban. Yang ketiga, memakai minyak wangi ataupun memakai wangi-wangian. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mandi pada hari Jumat, memakai pakaian yang sebaik-baiknya, memakai wangi-wangian kalaupun ada, kemudian dia pergi mendatangi sholat Jumat, dan di sana dia tidak melangkahi duduknya orang-orang ataupun datang lebih awal, datang lebih dahulu. Kemudian dia sholat sunnah serta diam ketika imam sedang berkhutbah sampai selesai sholat, maka yang demikian itu akan menghapuskan dosanya antara Jumat itu dengan Jumat sebelumnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Hakim. Yang selanjutnya adalah memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotong kuku dan menggunting kumis pada hari Jumat sebelum beliau pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang kelima, bersegera datang ke masjid ataupun datang ke masjid lebih awal dengan berjalan kaki. Yang keenam, ketika sampai dalam masjid hendaknya perbanyak membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum khutbah dimulai.
Yang ketujuh, membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat ataupun pada siang harinya. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, cahaya antara dua Jumat akan menyinari dirinya. Hadis riwayat Hakim dan beliau mensohekannya. Yang kedelapan, memperbanyak doa, memperbanyak salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu malam ataupun siang hari di hari Jumat. Ini disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah kamu memperbanyak membaca salawat kepadaku pada malam hari ataupun siang hari pada hari Jumat. Maka barang siapa yang membaca satu salawat atasku, Allah akan memberinya 10 berkah. Hadis riwayat Hakim. Yang kesembilan, sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian sholat tasbih. Yang kesepuluh, ziarah kubur. Terutama di hari Jumat kita dianjurkan ziarah kubur. Yang kita utamakan adalah kubur kedua orang tua kita, jiran tetangga kita, saudara-saudara kita, kenalan-kenalan kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Ini sangat dianjurkan sekali kita berziarah kubur. Ini adalah sunnah ketika hari Jumat. Kemudian ada subhanahu wa ta'ala, selain sunnah adalah uzur hari Jumat ataupun huzur berhalangan di hari Jumat. Yang dimaksud dengan uzur adalah berhalangan. Adalah orang-orang yang salah satunya tertimpa musibah, sakit, kemudian ada badai, ada topan, hujan lebat sehingga merasa ketakutan untuk datang ke masjid. Dengan demikian dia tidak wajib untuk sholat Jumat. Jadi yang dimaksud uzur adalah yang pertama sakit. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat Jumat itu perkara yang hak, yang diwajibkan kepada setiap orang Islam dengan berjamaah, kecuali 4 macam orang. Yang pertama, hamba sahaya yang dimiliki. Yang kedua, perempuan. Yang ketiga, anak-anak. Dan yang keempat adalah orang yang sakit. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Yang kedua, uzur bagi orang yang uzur di hari Jumat adalah hujan ataupun sesuatu yang menyebabkan orang-orang mengalami kesulitan ataupun ketakutan, berhalangan, kesusahan untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Satu riwayat mengenai hal tersebut yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata kepada muadzinnya yaitu Bilal bin Rabbah, pada saat hari turun hujan, apabila engkau mengucapkan azan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sesudah itu janganlah engkau ucapkan hayya 'alas shalah, tetapi ucapkanlah shollu fi buyutikum, sholatlah kamu di rumah kamu. Ibnu Abbas berkata pula, seolah-olah yang banyak membantah yang demikian, kemudian kata pula daripada beliau, adakah kamu merasa heran mengenai hal ini? Sesungguhnya hal itu telah diperbuat oleh seorang yang lebih baik daripada saya, yaitu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya sholat Jumat itu wajib, sedangkan saya tidak suka membiarkan kamu keluar berjalan di lumpur dan tempat yang licin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut ulama, hujan di sini
dikiaskan dengan setiap kesulitan, kesukaran, kepayahan, kesusahan untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, itulah perkara-perkara yang sangat penting di hari Jumat. Perkara-perkara yang harus kita persiapkan ketika datangnya hari Jumat. Sayang, rugi apabila kita tidak mengetahui perkara yang mulia tersebut, perkara yang sangat penting tersebut. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.